Lazimnya jika mendengar musik dari bambu, maka orang akan merujuk pada angklung Jawa Barat. Namun ternyata di wilayah Karisidenan Banyumas ada pula alat musik bambu yang bernama calung. Menyandang nama serupa dengan calung versi Sunda, calung Banyumas ternyata memiliki ciri khas. Lalu bagaimana bedanya dengan calung Sunda? Mari kita simak liputan berikut ini. Kabupaten Purbalingga memiliki kesenian tradisional yang sangat beragam. Untuk seni musik, ada salah satu yang unik, yaitu calung. Alat musik pukul yang terbuat dari bambu gulung atau bambu hitam. Nama calung sendiri berasal dari bunyi yang dihasilkan ketika dimainkan. Tak hanya di Purbalingga, kesenian ini juga berkembang di wilayah Banyumas, Kebumen, hingga Cilacap. Di Jawa Barat pun terdapat kesenian serupa, hanya saja terdapat perbedaan dari segi permainannya. Sanggar Wisanggeni menjadi salah satu sanggar yang aktif melestarikan kesenian calung di Purbalingga. Sanggar ini berdiri tahun 2006 dan diinisiasi oleh Wendo Setiono, seniman penggerak kesenian calung di wilayah Purbalingga. Berawal sebenarnya dulu itu awalnya adalah untuk menghalau burung yang ada di sawah. Jadi pada saat itu di sawah itu kan setelah panen padi menguning kadang terlalu banyak burung. Nah di situ bambu dipotongi kemudian ditarik sehingga bunyi klung 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 sehingga burungnya pada pergi. Itu semacam itu. Berawalnya dari situ sebenarnya. Kemudian setelah itu oleh para seniman dibuatlah menjadi sebuah alat musik yang namanya bongkel. Bongkel itu cuma terdiri dari 3 nada, 1, 3, dan 5. Kemudian perkembangan berikutnya dari kerombong itu kemudian muncullah alat musik yang namanya calung. Nah calung ini dengan cara dipukul. Kalau kerombong digoyangkan, kalau calung itu dipukul dengan tangga nada masih sama, yaitu pentatonis. Ini pentatonis slendro, jadi belum ada pelok. Itu kayak gitu. Dalam perkembangannya, dulu kesenian ini kerap ditampilkan ketika panen padi serta sebagai pengiring tari lengger. Dalam sebuah pementasan seni calung, terdapat beberapa alat musik yang dimainkan, seperti gambang barung, gambang penerus, gong, kendang, kenong, dan juga slentem. Nada dari musik calung didominasi oleh nuansa gembira atau sigra. Larasnya menggunakan notasi slendro yang terdiri atas 5 nada, sesuai dengan lagu-lagu Banyumasan yang kebanyakan menggunakan laras slendro. Keunikannya saya melihat dari calung itu antara tabuhan yang satu dengan yang lainnya itu jalinannya itu jelas sekali kalau menurut saya. Jadi jalinannya itu jelas sekali. Misalnya gambang 1 imbal, kemudian gambang 2 penerus, ini jelas sekali. Jadi ada kaitan antara gambang 1 dan gambang 2. Nah ini jalinan ini benar-benar jelas sekali. Jadi memang pertama itu memang tangga nadanya kan slendro. Kemudian dari beberapa seniman itu membuat karena gamelan ada pelok, akhirnya dibuat menjadi pelok. Nah perkembangan kesini karena kadang-kadang karena kemauan pasar, akhirnya calung itu juga ada yang dibuat menjadi diatonis. Ya. Sejauh ini, sanggar yang dikelola Wendo sudah menyabet banyak penghargaan di berbagai tingkat. Bahkan, sanggarnya juga sudah berkesempatan untuk tampil di luar Pulau Jawa, seperti Lampung dan juga Batam. Berbagai bantuan dari pemerintah pun turut memberikan kemajuan bagi sanggar ini, mulai dari peralatan hingga kesempatan untuk pentas. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh Sanggar Wisanggeni juga terbilang sukses. Hal ini terbukti dari banyaknya anak muda di Purbalingga yang berminat untuk belajar di sanggar ini. Kita takut dengan seni musik tradisi kita dilupakan, tapi kalau misalnya kita nggak ada sebuah tindakan, ya percuma saja. Nah salah satu tindakan kalau saya wajibkan ekstrakurikuler calung di sekolah, itu sebagai ekstrakurikuler wajib, sehingga semua sekolah mempunyai calung
yang nantinya setiap sore akan terdengar bunyi calung di Purbalingga. Itu yang saya inginkan. Dari hal ini pula, Wendo berharap agar kesenian ini dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi para seniman, sehingga taraf kesejahteraan pegiat calung di daerah Purbalingga dapat semakin meningkat. Muhammad Fazer, Vendardi Yuda, Rida Fadila, Rosita Rahma melaporkan.